Salam. Lo baru pulang? Iya, kebetulan tadi malam Kayak biasanya. Oh iya, Bapak kapan gajian? gajian masih sebulan lagi. Emang kenapa nak? Aku mau beli tas baru, sepatu baru. Sepatu aku yang ini udah lama. Pokoknya aku pengen sepatu yang baru. Kenapa sepatunya udah pada baru semua. Nanti bapak pikirin ya. Untuk gaji bulan ini bapak akan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ih, gimana sih Bapak? Bapak kan PNS, masa gajinya pas-pasan? Nah, aku nggak mau tahu, pokoknya Bapak harus beli barang-barang yang aku mau. Saya akan membangun taman di sini dan memperindah bundaran yang ada di sana. Dan saya akan menanyakan ke bapak-bapak sekalian. Kira-kira untuk penyelesaian proyeknya kapan ya? Dan berapa anggaran yang akan dibutuhkan? Untuk rencana penyelesaiannya sih di akhir tahun ini, dan untuk anggaran yang dikeluarkan mungkin sekitar 2 miliar. Baik Bu, untuk schedule dan data rencananya bisa langsung diserahkan ke saya agar tidak usah repot-repot ke administrasi. Baiklah Pak, akan saya sampaikan kepada pihak administrasi dan bendahara kantor. Biasalah anak gua banyak kebutuhan yang harus beli. Kebutuhan sekolah, ini kita barang-barang yang mahal dan lo tau sendiri kan penghasilan gua pas-pasan. Gimana sih? Ya, yang penting bisa berhasil. Manajemen apa? Lu kan tau sendiri. Misalnya ada sawit, terus negara. Yang saya kantor lain sebagian berbeda. Wah, apa ini Pak? Ya Allah, banyak banget uangnya. Nah, gini dong, Pak kan bisa nyenengin anaknya. Kalau gini kan bisa beli tas, beli make up, beli skincare. Nah, aku suka. Guys, karena ini udah pulang sekolah, gimana kalau gua traktir makan? Nih gue dapet duit banyak, jadi lagi banyak duit nih. Bisa tuh. Yuk, ayo. Gue traktir. Assalamualaikum, permisi Bu, saya ingin melaporkan keresahan warga terhadap proyek yang sedang terjadi di wilayah kami. Seperti yang diumumkan Bu Kades, yang dimana proyek akan selesai pada akhir tahun, tetapi proyek belum selesai bahkan setengahnya Bu, dan juga bahan bangunan yang dipakai untuk proyek tersebut tidak bagus. Baik Bu, terima kasih atas laporannya. Akan saya tindak lanjuti dengan melihat proyek. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mulai rapat. Terima kasih Bu telah mendengar laporan saya. Assalamualaikum.
yang dimana sepertinya ada tindak pidana korupsi yang terjadi pada kantor ini dan juga pada sebuah proyek yang terjadi. Dan dimana datanya dapat kita lihat bagaimana Cici? Berdasarkan data yang kami terima, uang anggaran pertama ada 2 miliar. Tetapi proyek yang sudah berjalan 1 bulan setengah, bahkan 50% belum. Nanti sisa uang anggaran lainnya adalah 1,5 miliar. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa adanya kejanggalan yang terjadi pada perjalanan proyek tersebut, yang dimana proyek dengan budget sebesar itu yang hanya memerlukan waktu mungkin beberapa minggu saja untuk mencapai 50% pembuatan, tapi sekarang malah kontrak hingga hampir 1 bulan setengah. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan terhadap satu-satu masing-masing anggota staf di kantor desa ini. Jadi saya harap kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu mohon dimengerti karena kami akan segera melakukan pemeriksaan pada hari ini juga. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Desa? Nih Pak, kenapa tiba-tiba ada KPK yang datang? Tenang aja, Tapi tak panggil, bakal ada pemeriksaan pribadi. udah santai aja. Aman ya Pak untuk acara tanggal 20 nanti? Ya, aman Bu. Berarti saya langsung ke kantor untuk... Gak usah Bu, langsung saya lagi. Loh, kan biasanya saya ke kantor Pak, ke bendahara. Sebenarnya saya bagian dari kantor, jadi ya sama-sama. Jadi saya langsung jadi ke Bapak aja ya Pak. Iya, iya. Kita kurang. Harusnya orang ya kita ulang banyak yang mau dan bisa tentang orang lain untuk kalau itu ya saya akan dahulukan acara orang lain. Adilah kepada Atika. Ini ya datanya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pak, kira-kira bakal terjadi sih pemeriksaannya? Kayaknya sih jadi soalnya ada anggota yang KPK yang ke Baris. Lalu ya, gua ambil kopi dulu. Ya, Pak. Kopi Pak. Ya, Pak. Kira-kira bagaimana ya? Membahas tentang yang kasus di kantor ini. Kebetulan sekarang kita langsung ketemu dengan Kepala Desa. Nah, Ibu masih ingat dengan kami? Masih Ya? ingat, Pak. Iya. Karena tadi malam kita bertemu dan sesuai dengan janji saya akan melakukan pemeriksaan di kantor ini karena adanya laporan dari pihak ibu dan juga warga setempat. Ayo silakan Pak, mau kantor lagi sepi. Oh baik, mungkin bisa segera langsung sana. Pak, ini anggota masa kembali nih. Iya juga. Gimana Pak? Udah, sekarang. Wah, kebetulan ada Pak Yafi sama Pak Aku lah. Kenapa datang tiba sekarang? Saya kan semalam sudah bilang Pak, ada pemeriksaan dan waktunya juga saya nggak bilang kan untuk pemeriksaan. Dan juga
Mungkin karena situasi kantornya sedang sepi, tidak ramai pengunjung. Kenapa Pak? Kenapa gitu tegang Pak? Santai aja, nggak apa-apa Pak. Lagi ngerjain sesuatu Pak? Iya, iya. Tidak ada apa-apa juga di sini. Tidak di sini. Pak, saya menemukan file anggaran dan sejumlah uang. Coba, mungkin OI sudah kamu duduk sini sekalian periksa saya. Kamu bisa dilihat dari judul lembarannya, Departemen Keuangan, perusahaan, bukan itu perusahaan yang pembangunan proyek. Jadi gini, kami menemukan file yang isinya departemen pajak dan juga tentang PT persoalan, yang dimana PT tersebut yang dikatakan itu adalah PT proyek yang membangun taman serta Putrajaya. Dan juga kami menemukan sejumlah uang yang mungkin jika dinominalkan ke rupiah jumlahnya dari 500 juta rupiah. Oh iya, kira-kira di sana ada siapa ya? Ya benar. Bisa. Coba kita cek dulu di sana. Kami menemukan berangkas di bawah. Oh, itu milik staff yang ada di sebelah sana. Nah. Oh iya, saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Bapak sekalian. Apa benar Bapak yang memegang proyek Taman Serta Pembagusan Kebudayaan? Ya, memang benar. Kami yang megang. Lantas, apakah Bapak berdua yang menggelapkan dananya? Hei, tetapi data yang terlihat di berangkas tersebut, dan setelah saya tanya ke Bu Kades, data tersebut milik Bapak. Berangkasnya juga berangkas milik staf di sini. Kenapa Bapak harus mengelak? Sebenarnya ini fitnah. Bapak masih mau mengelak gimana lagi? Saya sudah memiliki berkasnya. Ini masalah saya, bukan. Saya cuma disuruh. Disuruh. Bapak bilang setelah korupsi segitu banyak uang, dan Anda bilang disuruh. Oleh siapa? Disuruh. Ini kan cuma kita berdua. Alah, udah nggak usah banyak ngomong kalian. Enggak, Bang. Jangan. Jangan. Jalan. Hei. Jalan. Berita hari ini, penangkapan terpidana korupsi di sebuah sekolah yang berinisial Y berusia 40 tahun dan temannya berinisial A 43 tahun. Dua orang tersebut telah ditangkap KPK dan telah dilakukan pemeriksaan. Atas tindakan korupsi itu, pelaku dikenakan hukuman 8 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 2 miliar rupiah. Jadi berdasarkan data yang kami ambil dan juga berdasarkan bukti-bukti yang ada, bisa dilihat di sini. Yang dimana bukti yang pertama menyatakan bahwa mereka telah bekerjasama dengan Departemen Keuangan serta Departemen Pajak, dan juga di sini tercantumkan nama perusahaan yang bersangkut paut, dan juga data yang terlampir di sini merupakan data-data penggelapan dana yang telah mereka gelapkan. Dan bukti selanjutnya yang paling konkret adalah
adanya uang tunai yang mereka gunakan. Jadi setelah kami menyatakan mereka bersalah, kami menentukan bahwa mereka akan diadili penjara selama 8 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah. Sekian dari saya dan juga untuk menutup pers kali ini. Tamat ending yang sangat membagongkan. Aku tak kenal kurangnya dia. Aku sayang tapi kaya tak faham. Apa aku pendam, rasa sakit dalam aku simpan. So sekarang kau dah hai, datang dari minggu syai. So baby. Dan korupsi merupakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan akal. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang licik dan culas, butuh keberanian berani dan kecerdasan yang tinggi untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Sayang tapi kaya